Aktualisasi nilai berakhlak pada Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi atau yang dikenal dengan Ibu Retno lahir di Semarang tanggal 27 November tahun 1962. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut adalah nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Ibu Retno Marsudi. Berorientasi pelayanan. Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia telah menunjukkan pelayanannya kepada bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Salah satu contoh pelayanan Ibu Menlu yaitu ketika beliau mampu menyelamatkan dan mengevakuasi ratusan WNI di Sudan. Selain di Sudan, beliau juga telah menyelamatkan WNI di Wuhan ketika pandemi COVID-19. Selanjutnya, penyelamatan WNI yang berada di Afghanistan, Myanmar, dan banyak lagi. Tentu hal ini adalah bukti pelayanan Ibu Menteri kepada bangsa Indonesia, khususnya bagi warga negara yang berada di luar negeri. Akuntabel. Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi selalu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut terbukti dengan baiknya citra Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan beliau. Tidak ada kasus korupsi atau masalah penyelewengan jabatan dan pun kekuasaan di sana. Hal ini merupakan bukti akuntabilitas Ibu Menteri Luar Negeri dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk dalam kesehariannya yang tampil selalu sederhana. Kompeten. Kesuksesan presidensi G20 dan keketuaan ASEAN adalah bukti kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Di tengah konflik yang memanas antara Rusia dan Ukraina, Indonesia masih mampu untuk menghadirkan seluruh anggota G20, begitu pula dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang berjalan dengan baik dan sangat lancar. Para tamu negara yang hadir merasa sangat terkesan dengan bangsa Indonesia, salah satunya karena melalui diplomasi yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Harmonis. Salah satu bentuk dari nilai harmonis ialah toleransi. Berinteraksi dengan orang banyak pasti membutuhkan toleransi yang tinggi. Tidak hanya menyambungkan isi kepala 1-2 orang, namun juga isi kepala seluruh warga dunia yang memiliki culture atau budaya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki skill diplomasi yang mumpuni dan juga toleransi yang tinggi. Loyal. Pekerjaan diplomat yang tidak mudah melatih Ibu Retno Marsudi untuk bertanggung jawab pada organisasi dan bersikap siap siaga dalam hal apapun. Beliau rela mendedikasikan waktunya untuk siap siaga 24 jam dalam pekerjaannya, seperti pada saat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan dan terjadi debat. Beliau memantau ketegangan debat tersebut sesuai dengan yang dilaporkan oleh Kedubes Indonesia di New York. Karena pada saat itu juga beliau dibutuhkan dalam hal pengambilan keputusan. Adaptif. Ibu Retno Marsudi terus mengupayakan ketersediaan kebutuhan vaksin dalam negeri serta kesetaraan distribusi vaksin bagi semua negara dengan cara diplomasi kesehatan. Diplomasi vaksin atau diplomasi kesehatan telah menjadi prioritas sejak pandemi COVID-19 berkat kerja keras Ibu Retno Marsudi membukakan akses untuk Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat juga pada forum G20 yang mana bersama-sama kesehatan dijadikan isu prioritas dunia. Kolaboratif. Sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi memiliki jiwa kolaborasi yang tinggi, tentunya dalam bekerja sama dengan negara lain
dibutuhkan skill negosiasi yang tinggi. Beliau pernah mengatakan bahwa Indonesia menawarkan tatanan dunia yang berbasis paradigma baru. Paradigma win-win, bukan zero sum, paradigma merangkul, bukan mempengaruhi, paradigma kolaborasi, bukan kompetisi. Ini adalah solusi transformatif yang kita butuhkan. Perkataan beliau ini menunjukkan komitmennya dalam berkolaborasi dalam bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan hubungan yang harmonis.